Pernah nggak kamu jalan pulang malam-malam lewat Blok M, tiba-tiba perut keloncongan, terus bau sate kambing bumbu kacang yang wangi banget nyeruduk hidung. Padahal jam udah lewat jam 2 pagi, semua toko dan warung udah tutup rapat, kafe juga udah ada tutup juga. Lampu jalan aja ada yang mati. Terus kamu lihat ada satu gerobak sate sendirian di pojok trotoar yang biasanya sepi banget. Apinya nyala redup kemerahan, penjualnya berdiri diam menunduk nungguin kamu kayak udah tahu kamu bakal datang. Kamu pikir, untung banget nih, masih ada yang buka. Pas banget perut kelaparan nih. Ya pasti nanti juga pulang telat gitu kan. Kamu deketin pelan-pelan, minta 10 tusuk, dia diem aja, gak jawab. Ngambil tusukan satu-satu. Pelan banget kayak slow motion gitu loh. Pas kamu mau kasih uang, tangan kamu gak sengaja nyentuh tangannya. Dingin banget kayak es batu yang baru keluar dari kulkas. Padahal dia berdiri tepat di depan api sate yang nyala terang. Terus kamu beraniin diri nih, lihat ke wajahnya. Mukanya gak ada mata, gak ada hidung, cuma lapisan kulit pucat kaku. Tinggal ada mulutnya aja nih, nyeringai lebar sampai ke telinga. Sambil suaranya serak gemetar bilang, tau gak dia bilang apa? Mau tambah lagi ya? Dagingnya masih banyak. Semuanya dari orang yang kemarin lewat, persis kayak kamu. Banyak yang bilang itu cuma mitos seram-sereman anak muda Jakarta. Cuma omongan orang tua buat ngelarang kita pulang malam. Tapi tim Manai udah ngumpulin cerita dari 32 orang yang pernah ketemu langsung. Ada yang sampai demam tinggi seminggu gak turun-turun. Ada yang ingetnya cuma sampai mau gigit sate terus pingsan, ditemuin pagi-pagi sama petugas kebersihan. Bahkan ada yang sampai sekarang udah 12 tahun gak berani makan sate atau daging tusuk apapun. Ini bukan cerita horor rekayasa yang cuma bikin kaget doang. Ini cerita yang bikin kamu besok kalau lewat Blok M malam-malam atau subuh-subuh, jalan kamu ini bakal ngebut 2 kali lipat dari biasanya dan gak bakal nengok ke kiri kanan sama sekali. Oke, kita mulai dari awal yang bener ya, bukan versi yang dipotong-potong di internet. Sekitar tahun 1986 sampai awal 1990-an. Blok M itu bukan cuma pusat belanja, tapi jantungnya hiburan malam Jakarta. Sampai hari ini sih. Malam minggu aja sampai jam 3 pagi masih padat merayap, bioskop-bioskop penuh antrean, angkot masih berjalan bolak-balik, pedagang kaki lima berjajar rapi dari depan terminal sampai sepanjang jalan Melawai. Salah satu pedagang yang paling disayang dan terkenal enak dagangannya adalah Pak Dodo. Umurnya sekitar 42 tahun saat itu. Dagang sate kambing di pojok pertigaan dekat tempat sekarang ada halte Transjakarta, tahu kan? Orangnya pendiam banget, jarang senyum lebar tapi matanya ramah, selalu pakai baju batik lusuh bersih, peci hitam miring dikit dan celana panjang kain warna gelap. Sate Pak Dodo itu legendaris, dagingnya dipilih sendiri tiap pagi ke pasar, empuk banget, gak alot. Bumbu kacangnya digiling manual pakai batu cobek, jadi rasanya gurih manis pas banget. Harganya juga jauh lebih murah dari pedagang lain. Sering banget dia kasih tambah 1-2 tusuk gratis buat mahasiswa yang lagi hemat uang atau anak jalanan yang cuma bisa ngeliatin sate ini sampai ngiler-ngiler. Tapi nasi Pak Dodo nggak selembut hati dan seenak sate buatannya. Saat itu kelompok preman yang suka minta uang jatah atau uang keamanan mulai sering datang ke area situ. Kalau pedagang nggak kasih uang yang mereka minta, dagangan bakal dihancurin, gerobak dibalikin. Bahkan pedagangnya dipukulin sampai luka. Parah banget kan? Padahal Pak Dodo penghasilannya pas-pasan banget. Separuh buat beli bahan dagangan, separuh lagi buat biaya obat dan perawatan istrinya yang sakit parah di rumah kontrakan kecil di pinggiran Jakarta. Suatu malam bulan November 1988, Manai belum lahir. hujan deras banget disertai angin kencang. Sampai jam 11 malam udah sepi banget, gak ada orang lewat. Tiba-tiba 4 orang preman itu datang lagi minta uang jatah Rp50.000. Itu banyak banget coy. Jumlah yang buat Pak Dodo itu sama aja uang belanja seminggu lebih. Ya kan? Pak Dodo cuma bisa merapat tangan, mata berkaca-kaca bilang, "Bang, saya beneran gak punya uang segitu. Hasil dagang hari ini juga belum cukup buat beli obat istri saya besok. Tolong kasih kelar ya, nanti kalau rezeki lebih saya pasti kasih." Kasian banget ini Pak Dodo ya. Tapi hati mereka udah beku nih, si preman-preman ini.
Salah satu dari mereka langsung dorong gerobak satenya Pak Dodo sekuat tenaga sampai tumpah total. Arang panasnya tumpah ke kaki dan baju Pak Dodo, bikin dia teriak kesakitan. Daripada nolong, mereka malah makin kasar. Pukul punggung dan kepala Pak Dodo pakai gagang kayu, sapu, dan besi sampai dia jatuh terjerembab di aspal basah. Ah, gila ya. Mereka teriak ngancem nih, terus kabur naik motor ninggalin Pak Dodo yang tubuhnya sebagian terbakar, napasnya makin lemah dan susah. Nih premannya udah diusut belum sih sampai sekarang? Saat nyawanya mau lepas, Pak Dodo pegang erat tusukan sate terakhir yang gak tumpah. Bisik pelan tapi penuh kesedihan dan amarah. Saya cuma mau jualan sate yang halal. Saya gak ganggu siapapun. Kenapa kalian gak kasih saya jalan buat hidup? Besok pagi jam 6 kurang lebih, petugas kebersihan nemuin badan yang udah kaku. Aneh banget, walaupun tubuhnya banyak bagian yang terbakar, tusukan sate di tangan kanannya masih utuh bersih dan bau khas sate bumbu kacang masih tercium sampai jam 1 siang, padahal udah dibersihin berkali-kali. Pihak berwajib nyelidikin sebentar aja terus berhenti karena nggak ada saksi yang berani ngomong. Keluarga Pak Dodo akhirnya memakamkan dia dengan sederhana dan lama-lama orang mulai lupa nih sama penjual sate baik hati ini. Tapi nggak sampai setahun, cerita-cerita aneh mulai muncul satu demi satu dari orang yang berbeda-beda di waktu yang berbeda-beda juga. Ngomong-ngomong nih, pas Manai riset sama tim Manai, kita nanyain cerita ini ke warga sekitar. Kebetulan Manai juga tinggal deket daerah Blok M ya. Jadi gampang banget untuk ke situ. Nah, Manai ketemu teman Manai nih. Namanya Aldi. Orangnya paling penakut se-Jakarta kayaknya. Tapi hobi banget sok berani. Tiap ada cerita horor pasti dia bilang, "Ah, itu cuma imajinasi doang, gak ada apa-apa." Dia cerita dulu pas tahun 2016, dia pulang habis main game bareng temennya sampai jam 1 pagi. Jalan kaki lah lewat situ, karena nunggu angkot lama banget gak lewat-lewat. Tiba-tiba perutnya keloncongan parah, terus bau sate wangi banget nyampe ke hidung. Dia langsung lari kecil ke arah bau itu dong sambil senyum sendiri. Wah, untung banget nih, pasti tukang sate baru nih. Siapa tahu harganya murah. Pas dia mau nyapa dan pesan, tiba-tiba HP di saku celananya bunyi kenceng banget. Nada darinya lagu ulang tahun lagi yang dia pasang iseng gitu. Tiba-tiba penjual sate itu nengok kenceng banget sampai lehernya kedengeran bunyi krak gitu. Buset. Bunyinya kasar gitu. Nah, si Aldi ini kaget setengah mati. Kakinya gemeteran terus jatuh mundur sampai pantatnya ketimpa batu pinggir jalan. Terus dia lari lah terbirit-birit sampai ke depan halte yang terang lampunya. Pas dia berani nengok pelan-pelan, gerobak itu udah nggak ada bekasnya sama sekali. Besoknya dia ceritain lah ke teman-temannya, malah diketawain abis-abisan. "Al, itu tukang sate biasa kali, kamu aja kebanyakan nonton film horor, terus jatuh karena kaki kamu kesandung akar pohon." Si Aldi ini cuma bisa garuk-garuk kepala bingung. Padahal dia yakin banget tangannya penjual itu warnanya abu-abu pucet kayak debu lama dan gak ada bayangan sama sekali di aspal. Oke teman Manai, kita gak cuma ngandelin cerita mulut ke mulut yang bisa berubah-ubah ya. Tim Manai udah hubungin beberapa orang yang mau cerita. Dan seperti biasa nama asli dan pekerjaan mereka nggak Manai sebutin biar aman dan nggak diganggu. Jadi ini cerita yang pertama. Tahun 2019 Kinan harus lembur ngerjain proyek penting sampai jam 2 pagi lebih dikit. Dia naik ojol sampai depan pertigaan Blok M. Terus mau jalan kaki sebentar ke kosannya di daerah Melawai karena deket banget. Tiba-tiba perutnya keroncongan kenceng banget dan bau sate yang sangat wangi. Persis kayak bumbu kacang sate Pak Dodo yang orang tua pernah cerita. Nyampe banget nih wanginya, kuat banget ke hidungnya. Dia lihat ada gerobak sate di pojok yang biasanya kosong. Penjualnya berdiri nunduk pakai baju batik lusuh dan peci miring. Persis kayak deskripsi Pak Dodo. Kinan deketin pelan sambil senyum. "Pak, masih buka ya? Saya mau 5 tusuk deh." Penjual itu cuma ngangguk kepala pelan banget, gak ngomong sepatah kata pun. Dia ambil tusukan daging dari wadah tertutup, bakar di atas api kecil yang nyala kemerahan. Kinan perhatiin aneh dikit nih. Apinya terang banget tapi nggak ada asap yang naik ke atas. Dan nggak ada suara daging mendesis gitu kayak biasanya dibakar gimana sih bunyinya, tahu kan? Pas sate udah dianggap mateng, penjualnya kasih nih ke Kinan pakai tangan kirinya. Kinan mau ambil uang dari tas sambil nanya, "Berapa ya Pak?" "Ini uang pas ada kok." Penjual itu akhirnya ngomong. Suaranya serak banget. Kayak orang yang nggak minum air berbulan-bulan. Dan suaranya seolah keluar dari dalam tanah. "Gak usah bayar, kamu anak baik, kerja keras, jarang makan enak kan? Coba rasain dulu, masih anget." Dau. Kinan terharu banget nih nerima sate itu dengan senyum.
Pas mau gigit pertama, mulutnya udah kebuka nih. Tiba-tiba teman sekosannya nelfon kenceng banget karena khawatir kayak, Kinan kok pulang telat banget nih. Kinan kaget banget, tangannya gemeter, terus sate itu jatuh ke aspal basah. Pas dia mau ambil buat dibalikin, matanya melotot kaget. Daging ditusukkan itu warnanya merah gelap keruh kayak darah kering. Bukan daging kambing biasa, dan baunya yang tadinya wangi manis seketika berubah jadi bau anyir busuk bercampur bau gosong yang bikin mual dan mau muntah. Kinan langsung nengok ke atas buat minta maaf ke penjualnya. Tapi gerobak itu udah hilang, gak ada jejak. Gak ada bekas roda di aspal, gak ada sisa arang atau abu, gak ada bau sama sekali. Temennya yang buru-buru datang jemput bilang, dari tadi dia lihat Kinan berdiri sendirian di pojok kosong, ngobrol sambil senyum-senyum sendiri. Tangannya megang tusukan besi kosong yang gak ada dagingnya sama sekali. Lala baba. Sampai sekarang Kinan udah hampir 7 tahun yang gak mau makan sate atau daging tusuk apapun. Dia bilang kalau temennya gak nelpon pas itu, mungkin sekarang cerita ini gak bakal pernah Manai dengerin dari dia secara langsung. Om Sulaiman udah pensiun 5 tahun lalu. Dulu dia kerja jaga keamanan area Blok M selama 22 tahun. Dia cerita pernah ketemu sampai 3 kali. Dan yang paling bikin dia merinding itu kejadian tahun 2007. Jam udah lewat jam 3 pagi. Dia lagi patroli keliling area trotoar karena mau ada perbaikan lampu jalan. Pas dia lewat pojok itu, dia lihat ada gerobak sate dan ada 2 anak muda yang lagi duduk jongkok makan sate dengan lahap banget. Om Sulaiman pikir, mungkin ada acara, telat kali selesainya nih ya, wajar aja. Dia mau nyapa buat nanya aman atau enggak, tapi pas dia mau deket, tiba-tiba lampu senter di tangannya mati total. Padahal baterainya baru diganti pagi itu. Pas dia nyalain lampu HP buat liatin, dia kaget bukan main. Penjual sate itu berdiri diam di belakang anak muda itu, tapi kakinya nggak nyentuh tanah sama sekali, melayang sekitar 5 cm. Dan yang paling bikin dia keringet dingin, kedua anak muda itu makan sate dengan mata tertutup. Mulutnya gerak-gerik tapi nggak ada suara ngunyah sama sekali. Dan wajahnya pucat banget kayak orang yang udah nggak sadar. Gimana tuh jadinya ya? Om Sulaiman langsung baca doa kencang-kencang, terus teriak panggil teman satpam lain yang nggak jauh dari situ. Pas temennya datang bawa senter terang, semuanya udah hilang. Besok pagi dia dengar berita ada 2 orang pingsan di pinggir jalan situ. Ditemuin pagi-pagi dan mereka nggak ingat sama sekali kejadian semalam. Cuma ingat jalan pulang terus tiba-tiba bangun udah di rumah sakit. Ada juga cerita lucu tapi bikin deg-degan dari si Eka, teman Manai juga nih yang paling hobi uji nyali. Tahun 2021 dia sama 3 temannya sengaja nongkrong di situ dari jam 12 malam. Bawa kamera, air garam, dupa, malah bawa buku doa lengkap biar aman. Mereka janji kalau bau sate muncul, langsung deketin tanpa takut buat rekam. Pas jam 3 lewat dikit, bau sate wangi banget beneran nyampe. Mereka berempat deg-degan dong, parah nih deg-degannya, tangan udah gemeteran. Kamera udah siap nyala, tiba-tiba ada suara bentakan kenceng banget dari belakang. Woi! Mau beli apa enggak? Kalau nggak beli jangan nongkrong di sini. Mereka berempat akhirnya teriak kencang banget sampai suara serak. Lari terbirit-birit sampai ke depan halte Transjakarta. Pas udah tenang dan berani nengok pelan-pelan, ternyata itu Pak Surya. Ini satpam gedung sebelah yang lagi patroli dan dia bawa bekal sate. Beli dari pasar pagi yang baunya kemana-mana. Mereka berempat malu banget dong. Besoknya malah dibully sama satu tongkrongan karena lari pakai gaya lari kriket sambil pegang kepala gitu. Ketakutan. Oke, biar kita makin paham, kita bahas fakta-fakta yang beneran ada dan bisa dicek ya, bukan cuma imajinasi. Jadi yang pertama, tempat yang sama. Jadi lokasi kejadian dulu dan tempat sering munculnya penampakan itu persis titik yang sama, yaitu pertigaan dekat halte Blok M arah ke Melawai. Dulu tempat itu tanah biasa, sekarang udah diperlebar jadi trotoar dan dipasang ubin. Tapi warga lama masih hafal titik persisnya. Kalian tanya aja deh. Kalau misalnya ke arah Blok M, di mana sih tempat urban legend hantu penjual sate kambing? Oke, yang kedua laporan polisi. Di Arsip Kepolisian Jakarta Selatan tahun 1988 masih tercatat laporan penemuan mayat pedagang sate yang tewas karena serangan kekerasan dan terbakar. Yang ketiga, waktu yang sama. Hampir semua orang yang pernah ketemu kejadiannya selalu di rentang jam 1 pagi sampai jam 4 pagi. Pas malam paling sepi dan energi alam lagi lemah. Yang keempat, ciri yang sama. Semua deskripsi penjualnya sama persis. Baju batik lusuh, warna gelap, peci hitam miring, wajah pucat,
Jarang ngomong dan bau sate yang khas itu selalu muncul duluan sebelum dia kelihatan. Biar kamu nggak salah paham dan panik sama tukang sate beneran, ini ciri-cirinya kalau itu mungkin bukan manusia. Yang pertama, muncul pas jam udah lewat tengah malam, sepi banget, dan gak ada pedagang lain di sekitarnya. Lalu baunya sangat wangi nyeruduk hidung padahal jaraknya masih jauh. Ih, didau-didau sih. Ih, Gak ada suara daging mendesis dibakar, gak ada asap yang naik, dan apinya cenderung merah gelap bukan kuning terang. Terus kalau kamu lihat teliti, dia nggak punya bayangan di lampu jalan dan kakinya kadang nggak nyentuh tanah. lele. Kalau kamu panggil atau tanya, dia cuma ngangguk atau geleng, jarang ngomong, dan kalau ngomong suaranya berat, serak. Terus nggak terima uang, malah nawarin gratis atau bilang bayarnya nanti aja. Ih, didau-didau. Ingat ya, jangan panik dulu kalau bau sate muncul. Ada teman mana ini namanya Andre, pernah panik setengah mati pas malam minggu lewat situ. Bau sate wangi banget, terus dia jalan ngebut sambil baca doa kenceng-kenceng. Pas dia nengok hati-hati, ada rombongan wisatawan yang baru selesai makan di restoran sate terkenal di seberang jalan. Bungkusnya kebawa angin, baunya sampai ke dia. Dia parno, terus akhirnya ya udah dia langsung senyum sendiri sambil elus dada. Malu karena udah lari-lari kayak dikejar setan. Padahal cuma bau sate yang manusia asli bawa gitu. Ternyata penampakan hantu sate ini nggak selalu sama tiap orang ketemu. Ada beberapa jenis yang sering diceritakan. Jenis yang pertama, penjual yang diem aja. Ini yang paling sering ditemuin. Dia cuma berdiri diam di depan gerobaknya, nungguin pembeli tanpa nyapa duluan. Kalau kamu nggak berhenti dan nggak ngajak ngobrol, biasanya dia nggak bakal ganggu kamu. Tapi kalau kamu berhenti dan mau beli, baru deh kejadian aneh mulai muncul. Jenis yang kedua, penjual yang nawarin duluan. Kalau kamu sendirian jalan nih, terus kamu kelihatan capek atau lapar, kadang dia yang manggil pelan-pelan. Mau sate? Masih anget, enak loh. Suaranya halus banget, bikin kamu pengen deketin tanpa sadar. Biasanya orang yang lagi capek berat atau pikiran lagi kacau, lebih gampang terpengaruh sama suara ini. Jenis yang ketiga, penampakan tanpa badan utuh. Ada juga yang cerita cuma lihat gerobak sate yang nyala apinya sendirian atau cuma lihat tangan yang ngaduk bumbu di atas gerobak tanpa ada badannya. Wadidaw. Biasanya ini muncul pas hujan deras atau kabut tebal di tengah malam. Oke, dari cerita yang Mane kumpulin, belum ada yang sampai benar-benar menelan dagingnya karena selalu ada hal yang ganggu pas mau gigit. Tapi ada yang sampai nyentuh atau nyium baunya terlalu lama dan efeknya begini. Badan jadi lemas mendadak, mata berat pengen tidur terus. Lalu mimpi buruk tiap malam selama beberapa hari sampai berminggu-minggu. Sering ngerasa ada yang ngikutin dari belakang pas jalan sendirian. Terus demam tinggi yang susah sembuh walau udah berobat ke dokter. Kadang suka ngomong sendiri atau jalan keluar rumah tanpa sadar tengah malam. Aduh. Tapi tenang aja, ini nggak bakal terjadi kalau kamu nggak berhenti dan nggak terpengaruh tawarannya. Ya, mendingan kalau ada yang tawarin sate subuh-subuh, cabut. Banyak yang tanya, kan udah puluhan tahun berlalu, kenapa arwah Pak Dodo ini masih belum tenang dan masih muncul di tempat itu? Mana juga sempat nanya ke beberapa orang yang paham soal hal-hal begini, dan kita gabungin sama ceritanya ya. Pertama, dia meninggal dalam keadaan marah dan sedih yang luar biasa. Dia orang baik, nggak ganggu siapapun, cuma mau cari nafkah halal buat keluarga, tapi malah disakiti dan dibunuh tanpa alasan yang jelas. Keadilan yang dia harapkan nggak pernah datang. Pelakunya pun nggak pernah dihukum dan hidup bebas sampai tua. Ini kesel banget Manai di sini nih. Rasa kesal dan kecewa itu bikin ikatannya sama dunia ini makin kuat banget. Yang kedua, dia bukan mau jahat sama orang baik. Banyak yang salah paham. Dia nggak berniat nyakitin sembarangan. Dia cuma masih ngerasa punya kewajiban buat jualan sate. Kayak kebiasaan yang udah melekat sampai akhir hayatnya. Kadang dia cuma kesepian, pengen ada yang ngobrol atau beli dagangannya kayak waktu dia masih hidup. Tapi karena dia udah bukan manusia, dagangan yang dia tawarin udah nggak halal dan nggak cocok buat kita. Yang ketiga, lokasi Blok M yang selalu ramai sampai malam, energi orang yang banyak lalu lalang, emosi capek, lapar, atau sedih yang dibawa orang yang lewat, bikin dia makin gampang muncul dan berinteraksi sama kita. Bahkan ada cerita tahun 2022, ada Pak Ustadz yang lewat situ malam-malam dan sempat ngobrol sebentar tanpa takut. Katanya dia bilang ke penampakan itu, Pak Dodo yang baik,
Rezeki dan usaha Bapak udah dicatat sama Tuhan sebagai amal baik yang banyak. Pelaku yang nyakitin Bapak udah dapat balasannya masing-masing. Keadilan Tuhan itu pasti datang walaupun terlambat. Sudah ya, tenanglah di sana. Udah nggak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Sejak hari itu katanya penampakannya jadi lebih jarang muncul dan kalau ada pun cuma berdiri diam sebentar terus perlahan menghilang. Oke teman-teman, sampai di sini kita udah bahas semuanya ya, dari awal sampai akhir, dari cerita-ceritanya sampai alasannya kenapa, ciri-cirinya seperti apa. Sekarang Manai kasih tahu hal penting harus kamu ingat dan lakuin kalau nanti kamu lewat situ tengah malam. Yang pertama, kalau lewat malam-malam usahain jangan sendirian, ajak teman atau keluarga biar lebih aman dan nyaman. Yang kedua, tetap berdoa sebelum berangkat dan selama di jalan percaya sama perlindungan Tuhan. Yang ketiga, kalau tiba-tiba tercium bau sate yang aneh dan tempatnya sepi, jangan berhenti. Jangan nengok ke arah bau itu. Jalan terus sampai ketemu tempat terang dan ramai. Yang keempat, jangan tergoda sama tawaran gratis atau hal yang terlihat enak di saat kamu lagi capek atau lapar, karena itu bisa jadi jebakan. Yang kelima, tetap sopan, jangan mengejek, berteriak, atau ngelakuin hal yang gak sopan kalau lihat sesuatu yang aneh. Hormati tempat dan arwah yang ada di sana. Ini hal-hal yang gak boleh kamu lakuin. Jangan sengaja cari atau uji nyali ke sana pas tengah malam. Itu cuma bikin kamu dan teman kamu celaka. Oke? Lalu jangan terima makanan atau minuman dari orang yang gak kamu kenal jelas di tempat yang sepi. Jangan pulang terlalu malam kalau nggak ada keperluan mendesak apalagi sendirian. Terus jangan terlalu banyak berimajinasi atau ngebayangin bentuknya karena itu bikin pikiran kamu jadi takut berlebihan. Mitos atau nyata? Terserah kamu mau percaya atau enggak. Manai cuma nyampein apa yang udah Manai kumpulin dan diceritain orang-orang yang pernah ngalaminnya sendiri. Tapi satu hal yang pasti, rasa takut itu muncul bukan karena kita pengecut, tapi karena kita sadar ada hal di luar logika kita yang harus kita hormati dan kita jaga. Ada batas antara dunia kita dan dunia mereka. Dan kita nggak boleh sembarangan melanggar batas itu. Kalau nanti malam kamu atau teman kamu lewat Blok M, perut keloncongan, dan tiba-tiba tercium bau sate yang luar biasa wangi padahal sepi dan udah larut malam, ingat baik-baik kata Manai. Jangan berhenti, jangan nengok, jalan terus sampai kamu ketemu orang banyak dan tempat terang. Karena kadang bahaya itu bukan datang dari monster yang kelihatan seram dan menyeramkan, tapi datang dari penawaran yang terlihat enak, manis, dan menenangkan pas kita lagi dalam keadaan lemah, lapar, dan capek. Dan ingat satu hal lagi, Pak Dodo sebenarnya bukan penjahat. Dia cuma orang baik yang terkena musibah, kehilangan keadilan, dan belum bisa tenang sampai sekarang. Jadi kalau kamu dengar ceritanya jangan cuma ngeri dan takut. Sempetin doain sebentar biar arwahnya diterima di sisi Tuhan dan bisa tenang selamanya. Karena doa orang baik itu sangat berharga buat mereka yang udah tiada. Oke teman Manai, udah dulu ya ceritanya malam ini. Jangan lupa doa sebelum tidur. Hati-hati di jalan kemanapun kamu pergi dan jaga diri baik-baik. Kalau kamu punya pengalaman yang sama, kamu bisa isi di kolom komentar. Kalau kamu punya cerita horor nyata dan pengen diceritain sama Manai, kamu bisa langsung ke deskripsi channel. Di situ ada link formnya, kamu bisa langsung isi di situ. Dan jangan lupa like, share, subscribe Manai Berkisah serta nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan cerita misteri selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Manai pamit, undur diri.